Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Pro Rijali, program reportase pejalan kaki dan juga para pemirsa Belakutak dan tika kupasan seputar kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa, hadirin hadirat, mari kita senantiasa menyampaikan rasa syukur kita, puja-puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Rahman, Zat yang Maha Rahim, yang telah memberikan kita kekuatan iman dan insyaallah Islam, ihsan dan kesehatan serta keluar waktu, sehingga hari ini, di pagi ini, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk kembali dibangunkan pagi, diberi kekuatan lahir batin untuk bersuci diri dengan berwudu ataupun bermandi, untuk menyiapkan diri melaksanakan sholat lail dan sholat witir, kemudian meneruskan niat kita dan berangkat ke musolah ataupun masjid terdekat untuk menunaikan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Semoga langkah-langkah tersebut membuat kita menjadi tenang, menjadi hamba yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mengisi kehidupan kita di masa-masa ke depan. Para pemirsa, seraya kita bersyukur, mari tidak lupa kita sampaikan salam penghormatan kita, salam ta'zim kita, salam sholawat kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan insya Allah termasuk kita para pengikutnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan beliau, keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita para tabi'in, pengikut-pengikutnya, petunjuk dunia di akhirat, dan diberikan keselamatan, dan insya Allah dipertemukan oleh Nabi Muhammad SAW di yaumil akhir nanti. Dan tentu harapan kita bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, para hadirin yang sangat kami cintai, alhamdulillah kita telah memasuki hari keempat bulan Ramadan ini, satu hari-hari yang penuh dengan kebahagiaan, satu hari-hari yang penuh dengan kelapangan rezeki dan juga ganjaran pahala yang berlimpah dari Allah kepada mereka yang beriman, lalu menunaikan ibadah Ramadan, di dalamnya itu ibadah berpuasa dengan keimanan hanya untuk dihitung oleh Allah, hanya untuk mendapat ridho dari Allah. Karena istimewa itu sangat istimewa, puasa itu sangat istimewa, pemirsa. Sebagaimana kita dengar penjelasan dari para ahli agama, para tafsir, dan kita yakini adalah puasa itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya ada arti yang sangat kuat dari narasi tersebut. Kalau Allah berkata demikian, berarti Allah mempunyai kepentingan terhadap mereka yang berpuasa. Tentu puasa yang dengan niat yang dilandasi oleh iman pada Allah. Allah akan melihat, mengevaluasi mereka yang berpuasa. Karena tadi, puasa itu untukku, kata Allah. Oleh karena itu, berbahagialah kita langsung berhadapan dengan Sang Pencipta ketika kita berpuasa. Oleh karena itu, mari kita jaga puasa kita dengan baik. Jangan sampai kita tergelincir oleh godaan-godaan duniawi. Karena yang akan kita peroleh adalah ganjaran yang berlipat-lipat apabila kita melaksanakan ibadah Ramadan dalam metode puasa dengan baik dan benar. Karena kita pun ingat dan dengar
Banyak sekali mereka berpuasa namun hanya dapat lapar dan haus. Itu jangan sampai terjadi pada diri kita, pada diri saudara kita, pada diri kita sendiri. Kita ingin puasa ini menjadi satu sarana penyembuh dari dosa-dosa yang kita lakukan. Dan itu kesempatannya ada di dalam bulan Ramadan ini. Bulan ini penuh rahmat, bulan ini penuh ampunan, dan insya Allah bulan ini menjadikan kita yang berpuasa dan beribadah yang benar dengan janji surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, kenyamanan, kebahagiaan puasa itu sangat terlihat jelas bagi mereka yang melakukan ibadah puasa dengan baik dan benar. Ketika mereka akan berbuka, bagaimana mereka menyambut hatinya itu dengan sangat gembira bahwa sesuatu yang diharamkan di siang hari yang biasa kita lakukan, yaitu makan dan minum, setelah kita tahan hampir seharian, lalu kita berbuka, subhanallah, tubuh ini akan menerima, serasa mendapat satu hadiah bahwa inilah memang yang kita butuhkan. Namun kita pun harus mengekang dalam periode tertentu karena memang sudah secara sunatullah tubuh ini perlu juga beristirahat. Tidak harus kita memikirkan perut kita, tapi kita perlu juga memikirkan bagaimana menjaga tubuh ini biar sehat dengan berpuasa. Tidak ada mereka yang mati karena berpuasa, karena memang tidak puasa seterusnya, tapi kita hanya diminta untuk berpuasa dalam periode tertentu. Dan ketika berbuka, kebahagiaan akan kita peroleh. Dan ini sangat mempunyai efek bagi kehidupan manusia. Manusia akan beraktivitas dengan berkah, dengan baik. Mereka akan menyiapkan berbagai kebutuhan puasa. Dalam arti mereka akan tergerak untuk melakukan satu kegiatan ekonomi yang baik. Kita melihat panjang mereka persiapan buka puasa, mereka akan berkegiatan, para ibu-ibu akan berkegiatan pula. Mereka mencoba memanfaatkan kegiatan ini mencari rezeki di dalam menyiapkan hidangan-hidangan bagi yang berpuasa. Kita melihat wajah-wajah yang sangat senang dari umat Islam atau mereka yang berpuasa dengan iman ketika menyambut puasa itu datang atau ibadah berbuka itu datang dengan hati yang cerah, karena disitulah keberkahan mereka berpuasa. Dan jangan lupa pula ketika kita berpuasa, kita kembali niatkan semoga puasa kita diterima oleh Allah, dan kita mintakan dengan doa-doa terbaik kita ketika kita menjelang berbuka puasa. Tentu jangan lupa kita doakan orang tua kita, baik yang sudah wafat maupun yang hidup, dan juga saudara kita kaum muslimat dan bangsa Indonesia secara umum. Kita ingin dengan berpuasa kita menjadi bagian yang lebih positif lagi dari peradaban manusia, dalam hal ini peradaban bangsa Indonesia. Kita mendengar bahwa mental atau jiwa adalah sangat berperan di dalam menumbuhkan sumber daya manusia yang unggul. Oleh karena itu, dengan berpuasa kita pun dididik untuk bersabar, mengungkap hawa nafsu, dan juga tentu anjuran berbagi kepada mereka yang sangat membutuhkan. Karena berbagi dalam berpuasa itu pun menjadi amal soleh yang akan mendapat hitungan yang sangat khusus dari Allah SWT. Sudah berpuasa, lalu kita berbagi, subhanallah, pahala itu akan berlipat, dan semoga itu akan diperoleh
kepada mereka yang berpuasa dengan baik, lalu bagi sama untuk hidangan berbuka. Semoga puasa ini semakin memberikan kita nilai dan kekuatan lahir batin, dan insya Allah menjadikan kita manusia-manusia yang bisa menahan hawa nafsu, supaya kita pun tidak tergelincir kembali pada godaan-godaan duniawi yang seringkali membuat kita lupa. Dan alhamdulillah momen itu masih diberi kesempatan kepada kita. Dengan Ramadan ini kita diberi kesempatan untuk membersihkan diri kita agar kembali menjadi diri yang suci, bersih. Semoga kita dapat menjaga ibadah-ibadah puasa ini tidak hanya di bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan ke depan. Demikian pemirsa, sharing Pro Rijali dan Dakotak untuk kita semua, wabil khusus untuk diri Pro Rijali dan Dakotak sendiri, karena memang kita adalah makhluk Allah yang harus saling ingat mengingatkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.